masuk Masjid Fatih, jadi kita mau sholat dulu di sini. Nanti saya akan lihat ke dalam. Udara hari ini dingin, tapi kita kesini akan kasih informasi ke kalian yang banyak-banyak tentang masjid ini. Assalamualaikum warahmatullahi. Saat ini aku berada di sebuah masjid yang sangat tua, yang sudah berdiri berabad-abad lamanya. Inilah Masjid Fatih, yang terkenal di Turki dengan sebutan Fatih Jami. Masjid ini dibangun antara tahun 1463 hingga 1470. Lokasi di atas tanah bekas gereja Bizantium para Rasul Suci. Dalam sebuah gempa bumi di tahun 1766, masjid ini mengalami rusak parah dan dibangun kembali di tahun 1777 dengan desain masjid yang berbeda. Masjid ini didirikan oleh seorang astronom Turki, Ali Kusci, yang dipanggil langsung oleh Sultan Mehmed ke istananya. Waktu dahulu, ini sebuah pusat utama belajar agama Islam, teologi, dan kedokteran. Sudah waktunya sholat, jadi kita sholat dulu ya guys. Waktunya tepat sekali, aku datang saat waktu zuhur, jadi aku punya kesempatan berdoa di masjid ini. Masjid ini biasanya selalu ramai didatangi para ziarah dari seluruh dunia, termaksud warga Indonesia. Saat masa pandemik, kita tetap mengikuti protokol untuk menggunakan masker ketika sholat. Jangan dibuka ya jika tidak mau kena denda. Di sebelah masjid ada makam Sultan Muhammad Al-Fatih. Hayo, ada yang belum tahu kah siapa Muhammad Al-Fatih? Sultan Muhammad Al-Fatih adalah seorang penakluk Konstantinopel. Jika hari ini ada kota bernama Istanbul, itu karena beliau. Jadi kita udah ada di Masjid Al-Fatih. Ini adalah masjid ceritanya tentang Muhammad Al-Fatih. Muhammad Al-Fatih sudah memimpin di tahun 1451 dan menaklukkan Konstantin di tahun 1452. Masa kecil beliau bukanlah orang yang rajin belajar. Beliau merupakan anak manja hingga dua gurunya yang didatangkan oleh ayahnya mengubah hidupnya. Di usia 12 tahun, gurunya bercerita tentang seorang penakluk kota Konstantinopel yang pernah dikisahkan oleh Nabi. Sejak saat itu, Muhammad Al-Fatih berubah menjadi seorang yang rajin sekali belajar. Pencapaian ilmu di usia 21, beliau sudah bisa menguasai 6 bahasa. Menguasai astronomi dan sejarah, beliau juga ahli perang dan berkuda. Semua dilakukan adalah untuk mendapatkan dan mewujudkan cita-citanya menaklukkan Konstantinopel. Jadi beliau dikenal sebagai ahli tahajud. Beliau ini tidak pernah meninggalkan sholat tahajud dan tidak pernah meninggalkan dua gurunya yang sangat berperan kepada kemerdekaan Konstantinopel. Pasukannya tidak pernah meninggalkan sholat tahajud. Dan pada waktu itu mereka berpuasa di saat mereka menaklukkan Konstantinopel. Jadi di usia 22 tahun beliau sudah menaklukkan Konstantinopel. Lalu digantilah namanya kota ini menjadi Istanbul yang artinya kota Islam. Setelah Kemal Atatürk menjadi presiden pertama Turki, digantilah nama Istanbul menjadi Istanbul. Jadi beliau wafat, Sultan Muhammad Al-Fatih wafat di usia 52 tahun. Ketika itu dalam perjalanan jihadnya meninggalkan Istanbul menuju kota lain. Jadi disinilah makam beliau berada berdampingan dengan Masjid Fatih. Seperti disabdakan oleh Rasul,
Kota Konstantinopel akan jatuh ke tangan Islam. Pemimpin yang menaklukkannya adalah sebaik-baik pemimpin, dan pasukan yang berada di bawah komandonya adalah sebaik-baik pasukan. Makam ini dijaga dan selalu dibersihkan setiap harinya, dibuka umum untuk semua pengunjung. Jika kita lihat imamah yang berada di atas kepala, ini simbol beliau selalu menggunakannya. Imamah yang ia gunakan adalah kain kafan beliau. Ini bertujuan agar beliau selalu mengingat kematian dan tetap rendah hati. Hari ini tidak banyak orang yang datang, dan jika kalian mampir ke Masjid Fatih, kalian bisa datang ke makam beliau. Ternyata banyak juga yang sudah berkunjung ke masjid ini, namun tidak tahu bahwa ada makam Muhammad Al-Fatih di sini. Jadikan informasi ini sebagai rekomendasi untuk agenda wisata religi kalian. Jadi disinilah Muhammad Al-Fatih dimakamkan. Beliau di sebelah sini ada penjelasannya. Jadi beliau meninggal di hari Kamis tanggal 4 Rabiul Awal di tahun 886 Masehi. Ini tanggal 3 Mei 1481, meninggal 51 usianya. Jadi disinilah disebut Fatih Sultan Mehmed Turbesi, yang artinya makam Sultan Muhammad Al-Fatih. Dan disinilah makam para prajurit dan keluarga dari Sultan Muhammad Al-Fatih. Orang-orang yang dijanjikan masuk surga. Dan akhirnya sudah selesailah perjalanan kita hari ini. Semoga informasi tadi mampu menambah wawasan kita tentang sejarah masa lalu yang bisa kita share dan ceritakan untuk anak cucu kita. Thanks for watching and don't forget for subscribe. Jangan lupa like dan komennya. Teşekkür ederim. Ciao ciao.